Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan perkembangan e-commerce dalam kegiatan bisnis secara digital. Dan berikut anggota kelompok kami. Latar belakang perkembangan e-commerce. Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, di mana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronika. Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut, memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan perbuatan hukum, seperti misalnya melakukan jual-beli. Keberadaan e-commerce merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena e-commerce memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual atau biasa disebut dengan merchant, maupun dari pihak pembeli atau biasa disebut juga dengan buyer, dalam melakukan transaksi perdagangan, meskipun para pihak berada di dua benua berbeda sekalipun. Dengan e-commerce, setiap transaksi tidak memerlukan pertemuan dalam tahap negosiasi. Oleh karena itu, jaringan internet ini dapat menembus batas geografis dan teritorial termasuk yurisdiksi hukumnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa hal seputar e-commerce. Pesatnya perkembangan e-commerce dan internet. Mengapa e-commerce berkembang begitu pesat? Jawabannya terletak pada sifat unik internet dan web. Sederhananya, teknologi internet dan e-commerce jauh lebih kaya dan hebat daripada revolusi teknologi sebelumnya, seperti radio, televisi, dan telepon. Dalam perkembangan tradisional, pasar adalah tempat fisik seperti toko retail yang Anda kunjungi untuk bertransaksi bisnis. E-commerce ada di mana-mana, artinya tersedia di mana-mana dan kapan saja. Ini memungkinkan Anda berbelanja dari desktop, rumah, di tempat kerja, atau bahkan dari mobil Anda menggunakan mobile commerce. Hasilnya disebut marketplace pasar melampaui batas-batas tradisional dan dihapus dari lokasi temporal dan geografis. Dari sudut pandang konsumen, kehadiran e-commerce ini dapat mengurangi biaya transaksi untuk berpartisipasi dalam pasar. Untuk bertransaksi bisnis, tidak perlu lagi Anda menghabiskan waktu atau uang untuk pergi ke pasar, dan usaha mental yang jauh lebih sedikit diperlukan untuk melakukan pembelian. Teknologi e-commerce memungkinkan transaksi komersial melintasi batas budaya dan nasional jauh lebih mudah dan hemat biaya daripada yang sebenarnya dalam perdagangan tradisional. Peran internet dalam pesatnya perkembangan e-commerce. Internet sangat berperan dalam munculnya e-commerce. Internet telah menciptakan pasar digital di mana jutaan orang di seluruh dunia dapat menukar sejumlah besar informasi secara langsung, cepat, dan gratis. Akibatnya, internet telah mengubah cara perusahaan melakukan bisnis dan meningkatkan jangkauan global mereka. Di pasar digital, konsumen dan pemasok dapat melihat harga yang dikenakan untuk barang, dan dalam arti itulah pasar digital dikatakan lebih transparan daripada pasar tradisional. Pasar digital sangat fleksibel dan efisien karena beroperasi dengan biaya pencarian dan transaksi yang rendah, biaya menu yang lebih rendah, diskriminasi harga yang lebih tinggi, dan kemampuan untuk mengubah harga secara dinamis berdasarkan kondisi pasar. Pasar digital internet telah sangat memperluas penjualan barang digital. Barang digital adalah barang yang bisa dikirim melalui jaringan digital. Track musik, video, film Hollywood, perangkat lunak, surat kabar, majalah, dan buku, semuanya dapat diungkapkan, disimpan, dikirim, dan dijual sebagai produk digital murni. Proses perkembangan e-commerce sejak awal mula dikembangkan. E-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi
dan periklanan di suatu halaman web atau website. Menurut riset Forrester, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga 12,2 miliar US dollar pada tahun 2003. Menurut laporan yang lain, pada bulan Oktober 2006 yang lalu, pendapatan retail online yang bersifat non-travel di Amerika Serikat diramalkan akan mencapai 1,4 triliun dolar US pada tahun 2011. Istilah perdagangan elektronik telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya, perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial seperti penggunaan EDI untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara elektronik. Kemudian, dia berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang tepat, yaitu perdagangan web. Pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web melalui server aman atau HTTPS. Protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan. Pada awalnya, ketika web mulai terkenal di masyarakat pada tahun 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar 4 tahun kemudian, protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara tahun 1998 dan 2000, banyak bisnis di Amerika Serikat dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. M-commerce dan e-commerce. Mobile commerce atau kadang disebut dengan m-commerce adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui perangkat nirkabel seperti smartphone, tablet, atau laptop. Orang ingin berbelanja, membayar tagihan, atau mengakses informasi, dan mereka ingin melakukannya dari mana saja. Electronic commerce atau e-commerce dalam praktiknya mirip seperti UKM, namun pengerjaannya dilakukan menggunakan media elektronik. Saat ini, mungkin banyak yang lebih mengenalnya melalui penawaran di internet. Namun, sebenarnya dahulu lebih banyak memanfaatkan media televisi dan telepon untuk pemasaran produk. Apakah m-commerce sama dengan e-commerce? Pikirkan mobile commerce sebagai katalis atau pemain kunci dalam jalur e-commerce yang terus berkembang. Solusi mobile commerce adalah kekuatan pendorong e-commerce dan memberikan dasar untuk produk dan layanan yang lebih progresif dan kuat. Proses untuk membangun kehadiran e-commerce. Membangun kehadiran e-commerce yang sukses membutuhkan pemahaman yang tajam tentang bisnis, teknologi, dan isu-isu sosial, serta pendekatan sistematis. Saat ini, kehadiran e-commerce bukan hanya situs web perusahaan, tapi juga dapat mencakup situs jaring sosial di Facebook, umpan Twitter, dan aplikasi pada smartphone di mana pelanggan dapat mengakses layanan Anda. Mengembangkan dan mengkoordinasikan semua tempat pelanggan yang berbeda ini bisa jadi sulit. Dua manajemen yang paling penting tantangan dalam membangun kehadiran e-commerce yang sukses adalah: yang pertama, mengembangkan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis Anda. Yang kedua, mengetahui cara memilih teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, mengembangkan peta kehadiran e-commerce. Kehadiran e-commerce mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan 4 jenis kehadiran yang berbeda dengan platform dan kegiatan tertentu yang terkait dengan masing-masing. Pada gambar di samping mengilustrasikan 4 jenis kehadiran e-commerce yang berbeda: situs web, email, media sosial, dan media offline. Untuk masing-masing jenis ini, ada berbagai platform yang perlu ditangani. Misalnya, dalam kasus situs web, Anda akan ingin terlibat dalam pemasaran mesin pencari, menampilkan iklan, program afiliasi, dan sponsor. Media offline, tipe kehadiran e-commerce keempat, disertakan di sini karena banyak perusahaan menggunakan multi-platform atau pemasaran terintegrasi di mana iklan cetak merujuk pelanggan ke situs web.
Dan yang terakhir, kesimpulan dari kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa e-commerce merupakan sebuah sistem yang dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dari produk atau servis dan informasi serta mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan sehingga harga dari produk atau servis dan informasi tersebut dapat ditekan sedemikian rupa tanpa mengurangi dari kualitas yang ada. Secara umum, aktivitas dari e-commerce mencakup berbagai aktivitas mulai dari direct marketing, search jobs, online banking, e-government, e-purchasing, B2B exchange, e-commerce, m-commerce, auctions, travel, online publishing, dan consumer services. Pengembangan aplikasi e-commerce bagi sebuah perusahaan atau lembaga merupakan proses yang cukup kompleks, melibatkan beberapa organisasi atau situs dalam penanganan security dan otorisasi. Perangkat lunak aplikasi e-commerce dalam dunia bisnis dapat mendukung pemotongan rantai distribusi sehingga konsumen dapat memperoleh suatu produk dengan harga yang lebih murah. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan atau pengetikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.